Salam sejahtera untuk kita semua, salam guru Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sutini SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Ronggolawe Tuban dengan nomor induk mahasiswa 1123251618 dan ini adalah nomor identitas saya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di Sekolah SD Negeri 10 Sadaniang, Kalimantan Barat pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan pendekatan sosial emosional. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Jari Jempol, bisa semua? Ya. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya. Ibu cek kehadirannya ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini, Ibu absen dulu. Apiona, Natasha, Raya, Christine Luta, Mekia, Rafael, Tera, Prilly, hadir, Kelsey Eci, Christine Tus. Ya, berarti hari ini hadir semua ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, alangkah baiknya biar lebih berkonsentrasi, lebih memahami materi Ibu pada pagi hari ini, kita melakukan teknik stop dulu ya. Oke, boleh berdiri semua, nanti Ibu siap abang. Berdiri semua? Ya, berdiri semua. Ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Iya, silakan duduk kembali. Nah, bagaimana? Sudah agak bersalda ya? Ya. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan teknik stop. Jadi Ibu tanya perasaan kalian pada hari ini. Coba siapa yang mau maju? Oke, Tasya dulu maju. Ya, kamu pilih yang mana Tasya? Yang mana? Ya, apa perasaannya? Iya, senang. Ternyata Tasya hari ini senang. Ya, siapa lagi? Prilly. Ya, Prilly ya. Ya, pilih yang mana Prilly? Ya, kamu pilih apa perasaan kamu hari ini? Gembira. Ya, ternyata Natasha, maksudnya Prilly hari ini gembira ya. Oke, Mekia. Kamu pilih apa? Senang. Senang. Iya, Mekia juga senang. Ya, Raya pilih apa Raya? Oke, pilih apa ya? Gembira. Iya, hari ini Raya gembira. Siapa lagi? Tera. Kamu pilih yang mana Tera?
Itu gembira. Hari ini gembira ya. Oke, kamu tentu pilih yang mana? Iya. Iya, ini. Pilih yang mana? Ternyata Tintus sudah bingung-bingung, ternyata dia merasa gembira hari ini ya. Ya, untuk pelajaran kita hari ini semuanya gembira ya. Untuk pelajaran kita hari ini semuanya merasakan bahagia dan gembira. Bahagia dan gembira. Ya, nah. Jadi, untuk mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ada bawa gambar. Ya, gambar ya. Gambar siapa yang tahu gambar ini? Ya, Garuda Pancasila. Siapa lagi? Mekia. Garuda Pancasila. Di mana kalian pernah melihatnya? Di sekolah. Iya, di mana lagi? Kantor. Iya, di sekolah, di gedung perkantoran. Ya, iya, semua ada ya gambar Garuda Pancasila. Ya, biar lebih berkonsentrasi lagi untuk materi kita hari ini, kita menyanyi lagu Tangan ke Atas. Bisa semua? Ya, boleh berdiri semua dulu. Di sini kan ada kata berdoa, nanti kita ganti dengan belajar ya. Siap belajar? Bisa semua? 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Berdiri yang rapi, siap belajar. Putar-putar, tangan diputar. Lung-lung-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera siklus. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Ya, silakan duduk. Ya, nah dari tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Tangan ke Atas. Ya, nah, di sini Ibu akan menampilkan lagu tentang Garuda Pancasila ya. Ya, jadi Ibu bagi 2 kelompok ya. 1 kelompok sebelah di kelompok Natasha, yang 1 di sebelah Tintus. Ya. Jadi yang di belakang maju menyesuaikan. Ya. Boleh bawa bangkunya ya. Ya. Ya, yang di belakang maju ya. Rapi-rapi ya. Nggak boleh ngomong. Ya, perhatikan videonya ya. Ya. Oke. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Oh ya, kurang terang kah?
Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi Danau ini terbentuk karena letusan-letusan gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik. Ya, ini ada salah satu pulau ya. Ini ada satu pulau, salah satu pulau yang ada di Indonesia. Udah lama. Nah, masing-masingnya baju agama adat. Iya. Iya. Yang berbeda-beda. Iya. Ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Ya, kondisi geografis juga mempengaruhi ya. Punya rumah adat, Punya rumah adat masing-masing. Dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak. Nah, kalau di Bali itu ada tari kecak. Dan Iya. Jawa punya pakaian adat Jawa. budaya. Ya. Ada lagi. Oke, ya. Ada baju adatnya ya di setiap daerah itu. Ya, ada tari kecak ini dari Bali ya. Ini ada Papua dengan rumah adatnya. Iya. Jawa. Ya, rumah adat Dayak ya. Kalimantan itu rumah betang ya. Dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan Diperhatikan ya di setiap video itu apa yang ditampilkan ya. Ya, untuk kelompok ini diperhatikan. Kemudian dilihat, diamati apa saja sih perbedaannya. Ya. Iya. Ya, banyak kan? Ada beberapa suku daerah itu, iya. Ada Cina, ada Melayu, Betawi. Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya itu. Nah, iya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, ini rumah. sebagai bangsa Indonesia. Ya, ini adalah salah satu hewan ya yang ada. Iya, hewan yang langka. Tarian daerah. Ya, rumah adat. Ya. Ya. Udah? Like, comment. Ya. Ya, kalau yang udah boleh kembali ke tempat masing-masing, ke tempat duduknya masing-masing ya. 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 Udah ya? Ya. Boleh kembali ke bangkunya masing-masing ya. Ya. Nah, di sini kan tadi Ibu ada menampilkan video tentang keragaman budaya, di mana tujuan pembelajaran kita ini adalah berkaitan dengan aku anak Indonesia. Bagaimana sih kita menunjukkan sikap kita sebagai anak Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ini? Kita dapat mengaitkannya dengan Pancasila sebagai
lambang negara kita Indonesia, di mana pada Pancasila ini terdapat 5 simbol atau gelambang ya, simbol atau gambar ya yang melambangkan dari kelima sila Pancasila ya, sila Pancasila. Nah, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana pada sila yang pertama itu kita itu harus percaya kepada Tuhan, ya, rajin beribadah, ya, itu adalah makna dari sila pertama. Ya, contoh sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus rajin berdoa, ya, menghargai yang berbeda, temannya yang berbeda agama, ya, jangan lihat kita agamanya berbeda lalu teman kita tidak dihargai, tidak boleh seperti itu, ya. Untuk sila pertama itu kita harus saling menghargai agama teman kita, ya. Kita juga harus saling berdoa. Ya, harus rajin berdoa, ya, saling menghargai dengan agama teman-teman kita, ya. Ya, untuk sila yang kedua, ya, sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana untuk makna sederhananya itu kita harus menyayangi teman, ya, suka menolong, ya. Jangan temannya lagi kesusahan lalu tidak dibantu, itu tidak boleh, ya. Kita harus saling menolong, saling menyayangi. Untuk contoh sikapnya dalam kehidupan sehari-hari itu, ya, kita menolong teman yang sedang kesulitan, ya. Kita juga harus sopan, ya, sopan kepada teman kita. Jangan lihat temannya lebih kecil dari dia, lalu dia merasa lebih besar, lalu dia semaunya, lalu dia ngomong tidak sopan, bertingkah laku tidak sopan, itu tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Itu tidak mencerminkan, ya, tidak mencerminkan kita sebagai anak Indonesia, ya. Untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia itu kita harus bersatu sebagai anak Indonesia meskipun berbeda-beda, kita harus tetap satu, ya, tidak boleh membedakan. Kita juga harus tetap hidup rukun. Itu sila yang ketiga, ya, tadi persatuan Indonesia. Contoh sikapnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita bermain bersama dengan teman, tidak membedakan teman, dan bangga menggunakan produk dari negara kita sendiri. Contohnya saja kita bangga menggunakan, ya, baju batik, ya, harus bangga menggunakan baju batik. Kita harus membanggakan produk dari negara kita sendiri. Ya, itu untuk contoh sikap yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Indonesia. Sila yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana makna sederhananya kita harus bermusyawarah, ya, jika ingin memutuskan sesuatu, ya, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ya, misalkan ini, ya, Ibu kasih contoh, ya, kalau kita sedang di sekolah, kita sedang ada tugas kelompok. Jadi kalau misalkan ini kelompok Tintus, ini kelompok Ibu pilih, ya, dia kelompok 1. Lalu dia sebagai ketua kelompok, kata si Tintus, harus pendapat dia yang harus digunakan atau harus ditulis untuk dikumpulkan. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi harus ada musyawarah, harus ada kesepakatan. Jadi kita saling berpaham dulu, berkompromi, ya, diputuskan benar-benar, ya. Ya, ini loh yang tepat untuk kita nanti kita presentasikan di depan, ya. Ya, itu untuk sila yang keempat. Ya, kita harus bermusyawarah, harus tidak boleh mengutamakan pendapat diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, ya. Kita harus mendengarkan pendapat teman-teman kita atau orang lain, ya.
kita harus ada bermusyawarah. Ya, untuk contoh sikapnya berdiskusi, ya kita harus berdiskusi dulu tadi ya, seperti ibu kasih contoh kepada kelompok misalkan Tintus tadi ya, berdiskusi dalam kelompok, ya, dan serta mendengarkan pendapat orang lain, ya seperti pendapat misalnya untuk dari kelompok Tintus tadi ya, ibu kasih contoh kelompok Tintus lagi ya. Ya, jadi pendapat si Prilly harus didengarkan oleh si Tera dengan si Tintus. Ya, begitu juga pendapat Tera. Yang itu pendapat Tintus. Nanti 3 pendapat ini kita saring dulu, kita pahami benar-benar yang mana yang lebih cocok. Jadi udah ada penyelesaiannya, barulah kita jadikan itu yang sebagai jawaban yang kita kumpulkan seperti itu ya, maksudnya dalam penerapan sikap kita sebagai anak Indonesia. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dimana di sini kita harus bersikap adil, ya, bersikap adil, tidak, ya kita bersikap adil, kita tidak boleh membeda-bedakan. Itu yang sama ibu kasih penjelasan dari tadi, kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena di Indonesia itu banyak sekali keragaman budaya, agama, suku, adat, ya, bahasa itu berbeda-beda, bahkan tempat itu walaupun kita sama Indonesia, tapi tempat kita tinggal itu berbeda-beda ya. Kita makanya harus bisa bersatu gitu ya. Karena semboyan kita yang di bawah pita Garuda Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu ya. Kita tetap satu. Ya. Tetap satu. Contoh sikapnya itu kita bisa berbagi makanan dengan teman kita. Berbagi makanan. Misalkan si Tasya ya, ada bawa makanan di kelasnya. Makanannya itu ada beberapa. Jangan kita tidak mau membagi temannya yang lain. Temannya minta, kita kasih ya, seperti itu. Misalnya temannya lagi kesusahan tidak bawa alat belajar seperti pulpen. Jadi kalau kita ada pulpen lebih, kita boleh membaginya kepada teman kita. Hanya kalau temannya sedang panik, kenapa? Ya, jadi kalau temannya bilang tidak bawa pulpen hari ini, kita boleh meminjamkan. Ya. Kemudian itu tadi untuk alat tulis itu contoh kecil ya yang kita biasa terjadi di lingkungan sekolah. Kalau di luar sekolah misalnya temannya lagi ada tugas pekerjaan sekolah seperti pekerjaan rumah ya. Kalau memang kita masih bisa membimbing teman kita, membantu teman kita, tidak ada masalahnya kita membantu teman. Iya. Habis itu kalau kita sedang bermain, pernah nggak kalian bermain berkelompok di sini? Nah, ya pernah. Contohnya permainan apa? Bola, apalagi? Yang ada tim-timnya, permainan di luar sekolah. Tadi kan bermain bola. Iya, bisa juga bola voli, bola tangkis, iya. Jadi itu kita kan ada permainan, itu tidak boleh curang, ya, tidak boleh curang. Ya, misalnya temannya bilang kena handsball, kena tangan, tapi dia bilang tidak, itu tidak boleh. Padahal benar-benar kena tangannya, tapi dibilang tidak. Itu sudah salah satu sikap tidak baik yang untuk diterapkan. Itu sudah melakukan kecurangan, ya. Ada pertanyaan? Ya. Siapa yang pernah mengalami hal seperti itu? Misalnya temannya ada yang tadi kan curang. Oke, itu dalam permainan sepak bola. Ada Kak Tintus? Ya, coba ceritakan. Ya, waktu bermain, main apa? Bola. Temannya apa? Melakukan hal apa yang curang? Oh ya, handsball tadi ya. Dari kelompok tim Tintus bilang kena tangan lawannya, tapi lawannya bilang tidak kena. Padahal
Kena, ya, kena tangannya. Iya, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya. Kalau kita benar-benar bermain yang bagus, sportif, harus bermain secara jujur. Ya, kalau memang ada terjadi kesalahan, itu kita harus jujur ya. Nanti tidak boleh dilakukan seperti itu ya, Tintus ya. Untuk permainan selanjutnya, bilang ke temannya, jangan seperti itu, jangan diulangi lagi karena permainan yang curang itu tidak baik untuk dilakukan ya. Tidak boleh dilakukan pada saat permainan. Ya, itu adalah contoh sila dari contoh sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita itu harus adil. Ya, sampai di sini. Ya, masih semangat semua? Ya, masih semangat. Oke. Di sini tadi kan Ibu sudah memutar tadi video tentang keragaman budaya. Nah, Ibu ada membawa tugas ya, tugas LKPD yang harus dikerjakan. Jadi di sini Ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, untuk kelompok kelompok 1 Oke. Di sini Ibu bagi 4 kelompok ya. Ya. Yaitu udah dapat semua LKPD-nya? Ya, di sini tugasnya ya, kalian itu mencocokkan gambar dari setiap sila Pancasila ya. Ya, ini Ibu ada bawa kartunya ya. Oh iya. Saya sudah 2 kah? Iya. Udah pas ya? Udah pas? Ya. Ya, kurang kah? Apa yang kurang? Bintang. Udah pas? Tadi dan kapas ada? Ya, ya tadi kan, Ibu ada memutar video tentang keberagaman budaya. Ya, oke. Jadi sebelum mengerjakan LKPD-nya ya, Ibu bertanya dulu kepada kalian. Ya dari video yang, dari video. Sebentar ya. Ya. Oke. Dari video yang Ibu perlihatkan kepada kalian tadi ya, itu ada tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya.
keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi, apa saja yang kalian lihat pada video tadi? Ya. Nah, memakai baju daerah masing-masing. Apa ada perbedaan di antara mereka? Ada apa, Prilly? Bahasanya. Ya. Mengapa mereka tetap bisa hidup rukun? Ada apa? Ada rasa apa? Rasa, ya, mengapa mereka tetap bisa hidup rukun? Bu, iya. Apa Tintus? Karena ada rasa toleransi. Kita orang Indonesia. Iya. Iya. Oke. Bagaimana cara kita sebagai anak Indonesia dapat hidup rukun dan dalam menerapkannya dalam nilai-nilai Pancasila? Tidak ada rasa apa tadi? Ya, ada yang mau jawab? Cara menerapkannya agar tetap hidup rukun untuk menerapkan dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, ada rasa toleransi ya. Tadi ya, Tintus bilang. Iya, iya. Nah, jadi sudah memahami ya tentang keberagaman budaya. Jadi ini kan tadi LKPD-nya udah Ibu bagikan. Ya, udah Ibu bagikan. Jadi waktu pengerjaannya itu 15 menit. Ya, boleh dikerjakan dari sekarang. Ini pas. Ya. Kerjakan ya. Hah? Kerjakan ya. Oke. Boleh dikerjakan dari sekarang. Oh iya, bintang. Ada yang double kah tadi gambarnya? Nah, boleh dikerjakan ya, sambil dikerjakan. Bintangnya, ya. Oh iya, bukannya jatuh di sini. Nah, kelompok mana yang kurang tadi? Ya, pas kayak ini. Oke. Ada yang lebih? Oke, kerjakan dulu ya. Ya, dibantu temannya kerjasama. Ya, apa sih makna bintang itu? Di mana sih letaknya lambang Garuda Pancasila dan simbol-simbolnya? Ya. Ya, ya, jangan lupa ya penulisan nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya ditulis. Udah ditulis? Ya, bantu temannya ya. Ya, udah nama kelompoknya. Ya, ditulis dulu. Habis itu yang kedua itu anggota kelompoknya. Ya, kerjakan ya. Ini udah ditulis. Ya, udah tulis dulu ya. Oke. Ditulis ya, ditempelkan. Iya. Iya. Nggak satu. Iya ya, mereka itu perwakilan ya. Oke. Iya, kerjakan dulu ya. Masih lama waktunya, jangan buru-buru ya.
Kerjakan dulu ya, kerjakan ya. Ya, kerjakan. Ya, jangan buru-buru pengerjaannya. Ya, masih ada waktu. Ya. Ya, nanti setelah pengerjaan LKPD-nya nanti perwakilan 2 kelompok maju ya. Ya, untuk penempelan simbol di sini ya atau gambar di sini semua kelompok maju ya. Ya. Oke. Udah selesai semua? Ya. Ya, udah periksa kembali. Jangan lihat langsung udah selesai, dilihat kembali. Ya. Diperiksa kembali. Oke. Diperiksa kembali dulu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya. Ya. Oke, ini kan masih ada yang belum rapi. Rapikan dulu nempelkannya. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, tulis ya. Ya. Oke, jangan buru-buru. Ya, tulis ya. Ya, tulis ya. Tulis, jangan buru-buru ya. Nah. Ya. Udah ini. Ya, kamu apa? Ada keluhan? Oh ya, itu penulisannya kerakyatan. Ya, Ibu lihat dulu ya. Permusyawaratan PER. Iya. PRMU. Ya, permusyawaratan PRMU. SYA WRATAN. Iya, dilanjutkan kalau nggak muat di sini ya. Iya. SYA RATAN. Iya. Iya, kamu seret ya nanti ini juga ya ditulis. Iya, ditulis. Tulis dulu, ya ditulis. Rapi-rapi ya, rapi-rapi. Ya, tulis tuh, rapi-rapi. Ini penempelannya ini kan masih belum rapi. Iya. Ya, dilihat dulu, lihat temannya udah rapi, dicek dulu. Udah iya. Pelan-pelan ya, nanti kan ada presentasinya. Ya. Ini ya udah dicek teman-temannya. Oh iya, ini dibaca kembali deh jawabannya betul atau tidak, dicek sama-sama. Ya. Periksa lagi ya. Ya. Jadi gambarnya itu dicocokkan ya dengan sila Pancasilanya ya. Ya, dicocokkan dulu. Iya, dicocokkan dulu. Itu contoh sikapnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kelompok ini paham? Sudah paham kan? Jadi dicocokkan dulu. Apa sih makna bintang itu? Apa sih? Lambang sila pertama itu? Ya, seperti itu ya.
Ya, apa? Jadi bantu temannya ya, nempelkan ininya ya. Cek dulu kembali coba kelompok ini. Betul atau tidak semua. Ya, Ibu, sambil dicek kembali. Ya. Ibu cek lagi ya. Ya, ini kan belum ini. Iya, nanti diisi dulu ya. Ini masih agak kurang rapi nih. Nah, ini dibaguskan lagi catnya. Iya. Nah, ini kan ibu suruh rapikan tadi. Ini Bu, ini hal yang putih ini. Oh iya, nggak apa-apa ini kan. Iya. Aduh, ini itu sudah rapi. Sudah rapi ya. Udah, jangan terlalu dipukul, nggak apa-apa. Ya, ya diisi, ya diisi, ya ini diisi ya. Ya. Ya, sudah selesai semua? Ya. Jadi nanti perwakilan kelompok ya, 2 kelompok untuk presentasi ya. Ya, untuk penempelan simbol atau lambangnya semua kelompok maju ya. Ya. Oke, Ibu panggil ya. Dari kelompok Tintus. Ya. Kelompok Tintus. Ya, 1 orang ya untuk menempelkannya. Ya, pilih yang mana yang sila pertama. Oke, buka dulu ya. Bisa, sini Ibu buka kalau tidak bisa. Ya. Pintu seri. Ya, Ibu baguskan lagi ya. Iya, ini bintang. Ya. Kelompok kedua, ya Tasya. Ya, tempel dulu ya. Ya, silahkan duduk. Kelompok ketiga. Ya, tempelkan ya. Oke. Kelompok 4 selanjutnya. Ya, ini kan ada lebih ya. Boleh maju ya, Mekia. Ya, ini adalah ya untuk selanjutnya
Nama Pancasila perwakilan dari kelompok 1. Dari kelompok 1 boleh maju. Ya, maju. Ya. Ini kelompok 1 ya. Oke, penempelan. Ya, silahkan ya. Ya, temannya ada yang bantu pegang. Ya. Agak di bawah sini nggak apa-apa, sampai yang lempai. Ya. Satu tokonya bacakan ya. Yang lain perhatikan ya, kelompok yang lain. Ya. Ya, lanjut temannya ya. Yang lain sambil diperhatikan ya, kelompoknya sudah maju. Dilihat dari kelompok, setiap masing-masing kelompoknya. Ya, sudah. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya boleh maju. Oke.
Ini perak kentang itu. Nggak usah buru-buru terus ya, nggak usah buru-buru. Ya, udah. Nanti dulu sebenarnya ya. Yang lain sambil lihat ya. Jawabannya dengan jawaban teman kelompoknya ya. Ya. Ini dilihat ya. Ya, udah. Ya. Iya. Ini adalah jawaban dari masing-masing kelompok. Ini benar semua atau tidak? Iya, ini sudah benar ya. Jadi sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, kedua itu rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Ya, ini adalah sila-sila Pancasila. Ya, contoh sikapnya itu yang harus kita terapkan, kita rajin berdoa, menghargai teman. Ya. Ya, kita beri apresiasi untuk teman kita yang sudah berani maju pada hari ini. Ya, kita beri dia tepuk. Weh, 1, 2, 3 ya. Weh, beri dia. Oh, beri dia. Weh, wow, keren. Wow, keren. Ya. Ya, dan lebih memahami lagi tentang materi kita pada pagi hari ini tentang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, sebagai dasar negara Indonesia. Ya, Ibu akan memutarkan video tentang lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri semua. Patriot ayo maju, ayo maju,
Ada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Iya, silahkan duduk kembali. Ya. Nah, dari video yang Ibu putar tadi, ini adalah lagu kebangsaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang Garuda Pancasila dan materi Aku Anak Indonesia. Mengapa kita harus bangga menjadi anak Indonesia? Ya, mengapa kita harus bangga menjadi anak Indonesia? Ya. Kita harus disiplin. Ya, siapa lagi? Ya. Karena kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia, ya. Lagi. Boleh ditambahkan apa ya? Ya, dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Ada yang tambahkan lagi? Ya. Tadi harus bangga. Ya. Harus. Iya, bangga jadi orang Indonesia. Apa katanya? Bangga memakai baju batik. Ya, siapa lagi? Banyak loh. Kalau kita sebagai anak Indonesia itu, kenapa kita harus bangga jadi anak Indonesia? Nah, bangga menggunakan apa lagi? Bahasa. Ya, apa? Iya, harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Apa lagi? Ya, berpikir dulu, berpikir. Tadi kan bangga menggunakan bahasa Indonesia, bangga memakai baju batik, itu jadi ya kekayaan yang ada di Indonesia ya. Ya, apa lagi? Bangga memiliki apa kata Tera? Bangga memiliki rumah adat. Ya, apa tadi Tera? Bangga memiliki rumah adat katanya. Apa lagi? Ya. Masih ada? Ya, yang di belakang boleh bantu temannya. Ya, selain bangga memakai baju batik, bangga punya rumah adat. Punya apa? Iya, apa Prilly? Iya, bangga punya bahasa. Ya, sama ya, hampir sama ya. Siapa lagi? Ya, oke. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap kita sebagai anak Indonesia? Bagaimana? Berdoa, bersikap sopan kepada semua orang dan bangga memakai baju batik. Iya, rajin berdoa. Apalagi tadi nih Nates ya? Bangga memakai baju batik. Ya. Iya, siapa lagi? Iya, kita harus disiplin. Apalagi? Ya, selain disiplin.
Ya. Ya, bangga. Bangga. Pakai baju batik kita harus disiplin. Ya, itu benar semua ya. Ya, benar semua. Kita kasih tepuk tangan untuk teman yang sudah berani menjawab. 1, 2, 3. Dari dia. Dari dia. Dari dia. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih ya. Sudah semangat ya anak-anak pada pagi hari ini. Ya. Ya, jadi dari penjelasan Ibu, dari awal pembelajaran kita, Ibu sudah menjelaskan tentang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, sebagai dasar negara Indonesia. Jadi untuk apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang Pancasila. Iya. Apa ada perbedaan di antara kita? Iya. Ada perbedaan di antara kita? Iya. Ada. Ya, tentunya tadi apa? Kita punya apa tadi? Rumah adat yang berbeda. Ya, apalagi suku yang berbeda, kata Natasha, apalagi bahasa yang berbeda. Apalagi? Iya, maksudnya itu bahasa daerah yang berbeda ya, maksud Prilly itu. Nah, jadi walaupun kita punya bahasa berbeda, daerah berbeda, kita harus menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk rangkuman materi pembelajaran kita hari ini, kita itu harus mengenal identitas bangsa kita sendiri. Apa sih yang menjadi lambang negara kita? Yaitu Garuda Pancasila. Di mana Pancasila ini adalah dasar negara kita. Jadi kita harus tahu identitas negara kita itu, ya. Dasar negara kita itu adalah Pancasila, ya. Itu adalah menunjukkan identitas bangsa kita. Kemudian rasa cinta tanah air, kita juga harus mencintai tanah air, ya. Harus ada rasa cinta, ya, kepada tanah air kita sendiri. Harus mencintai tanah air kita sendiri. Kemudian semangat persatuan, kita harus ada rasa semangat bersatu. Ya, di Indonesia itu kan udah ada beberapa keragaman, ya, banyak sekali perbedaan. Tapi kita harus tetap ada merasa mencintai bahwa kita itu harus bersatu, ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi harus tetap satu, ya. Walaupun berbeda-beda harus tetap satu. Ya, kita harus mempunyai semangat persatuan, itu harus kuat kita tanamkan dalam diri kita. Dan kita juga harus ada rasa kemandirian untuk bagaimana sih ke depannya, untuk masa depan saya itu sebagai anak Indonesia itu harus mandiri, harus bisa, ya, mengembangkan kemampuan diri sendiri. Dengan kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita bisa belajar, kita bisa bersekolah, ya. Kita harus bertekad bahwa kedepannya saya harus jadi ini. Misalnya saya bercita-cita ingin jadi guru, jadi kita terus itu harus mandiri, harus bertekad, ya, biar kita bisa mencapai cita-cita itu untuk kedepannya nanti, untuk masa depan kita, ya. Oke. Nah, kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, ya, yang tadi, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling tolong menolong, harus ada rasa peduli, dengan teman kita. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama, ya. Kita juga harus saling menghormati, ya. Kita harus saling menghormati, ya, saling menghormati.
antar agama. Ya, di Indonesia itu banyak sekali keberagaman agama ya. Agama di Indonesia itu sangat banyak ya. Contohnya saja itu ada agama Islam, ya, Kristen Protestan, ya, ada Hindu, ya, Katolik, dan ya Konghucu ya. Itu kan ada banyak sekali keragaman agama ya. Jadi antar sesama agama itu kita tidak boleh meninggikan masing-masing agama kita. Ya, tidak boleh. Kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Ya. Ya, itu untuk yang sila pertama tadi. Kita harus saling menghormati antar umat beragama. Kemudian untuk sila kedua itu menjaga martabat dan hak asasi. Kita harus menjaga ya. Setiap manusia itu mempunyai hak asasi masing-masing. Kemudian sila yang ketiga itu menjaga kesatuan dan persatuan. Ya, tadi ya yang seperti Ibu jelaskan tadi. Kita walaupun berbeda-beda harus tetap bersatu. Ya, tidak boleh terpecah belah. Kita adalah orang Indonesia. Kita harus bertekad menjunjung tinggi negara kita. Ya. Nah, kemudian untuk sila keempat itu kita harus mengutamakan musyawarah. Utamakan musyawarah. Kita pada saat melakukan kerja kelompok ataupun pada saat berdiskusi tidak boleh mengutamakan pendapat masing-masing. Kita harus ya bermusyawarah dulu ya, ditetapkan pendapat siapa yang harus kita lakukan ya. Kita lakukan. Kemudian sila yang kelima itu mewujudkan keadilan sosial. Jadi kita itu harus adil. Ya, harus adil. Tidak boleh ya seperti yang Ibu contohkan tadi di awal pertengahan materi kita tadi, kita terus adil, tidak boleh curang pada saat kita kalau ada permainan ataupun ya ada permainan itu kita tidak boleh curang ya, itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Ya, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi hari ini kalian sudah paham apa sih tentang Aku Anak Indonesia ini? Ya, sudah bisa menerapkannya, sudah bisa memberikan contoh. Jadi, untuk materi selanjutnya, kita materi bab 2, Aku Patuh Aturan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu ada membawa untuk tugas di rumah ya. Oke, untuk tugas di rumah. Jadi ini dikerjakan masing-masing ya, individu ya, individu. Ya, ini. Ya, nanti Ibu jelaskan dulu ya. Ya, di sini ada 2 tugas ya yang dikerjakan. Ya, ya biarkan dulu di situ ya, biarkan. Ya, ya. Nah, di situ ada tugasnya ya. Itu PR di rumah untuk yang gambar diwarnai. Terus tugas yang kedua itu diisi ya, soalnya dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan minggu depan ya. Untuk mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Kita nyanyikan lagu Jari Jempol ya. Terlebih dahulu kemaskan dulu bukunya ya. Oke. Ya, kemaskan bukunya. Ya. Dan ya, kalau ya. Ya, kita berdoa ya.
Sudah dikebaskan semua, kita nyanyi jari jempol ya. Udah, ya silakan duduk. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, ya bisa disiapkan ya. Ya, dikerjakan ya. Ya.